mana Bi? Pantai Indah Kapuk. Kok tahu Bi dari mana? Dari khotbah Jumat. Itu kan parah Pak, mau ngingetin gimana, udah tua, 2 orang mau pensiun kali itu dari Telkom itu, dari kemudian ya dari Telkom itu, kok nggak tahu gitu loh caranya khotbah Jumat, kok nggak ngerti gitu loh, makanya nular sama anak-anaknya kan, khotbah Jumat, makan siomay, ya kan, kemudian sarungnya diuntel-untel, ngobrol di luar, ada yang sambil ngerokok loh, kamu kira ronda Pak? Itu dosanya lebih besar Pak. Ya itulah kualitas hari ini ibadah itu tidak didasari dengan ilmu. Samalah Ramadan kita ini. Banyak Ramadan itu tidak ngerti dengan ilmu. Coba kalau kita ngerti dengan ilmu itu beda. Kita misalkan sholat 11 rakaat pulang, baru 8 rakaat kita tanya, lupa kok pulang? Iya mau witir di rumah. Salah atau benar kayak gitu? A. Salah. B. Benar. C. Mumet. D. Bisa benar, bisa salah. Mana Pak? Benar atau salah Pak? Orang 11 rakaat nih, misalkan di sini 11. Kemudian 8 rakaat pulang. Salah, benar, mumet, bisa salah, bisa benar. Yang mana? Tuh kan. Orang itu tidak salah, tapi juga tidak benar. Cuma kalau dia pulang duluan, tidak bubar bersama imam. Nabi mengatakan, man sholla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia duduk bersama imam sampai bubarnya imam dalam sholat tarawih, maka dia mendapatkan keutamaan sebagaimana sholat tahajud semalam suntuk. Lah saya pingin nanti bangun lagi Ustaz, sholat lagi, ya sudah tidak apa-apa, selesaikan 11 rakaat, nanti malam kalau mau bangun, tapi itu tidak usah witir lagi. Kalau saya tidak menyarankan lebih dari 11, kalau saya mencukupkan yang 11, malam bangun lagi, zikir, baca Quran, sudah. Ya kan, wanita kalau ditanya Ramadannya di masjid apa, sholat tarawihnya di masjid atau di rumah. Kalau kita ngerti ilmunya kita gampang jawabnya di rumah. Kenapa? Sholatnya wanita itu yang paling afdal di rumah. Sholatul mar'ati fi makhdaiha afdalu min sholatiha fi hujratiha, wa sholatiha fi hujratiha afdalu min sholatiha fi dariha, wa sholatiha fi dariha afdalu min sholatiha fi masjidiha. Sholatnya wanita di ruangan yang kecil di rumahnya lebih utama daripada sholatnya dia di kamar yang lebih gede. Dan sholatnya wanita di kamar yang gede lebih utama daripada sholatnya dia di masjidnya. Kalau wanita lebih utama di mana? Di rumah. Tapi boleh nggak ke masjid? Boleh. Nggak boleh dilarang? Nggak boleh. Saya pengen ke masjid Ustaz. Suami saya itu kalau nggak ditemenin nggak pulang-pulang habis terawih. Ya udah temenin aja, nggak apa-apa, silakan, nggak dilarang. Saya pengen Ustaz habis makan itu kan, habis sholat tarawih saya makan mie ayam berdua, monggo aja. Tapi kalau kemudian kita, misalkan istri saya ngomong, "Bi mau ke masjid." Ya yang paling afdal di rumah. Tidak apa-apa, saya pingin bareng-bareng. Tidak apa-apa, ayo. Nggak boleh dilarang, nggak boleh. Apalagi ngomong, nggak boleh di rumah aja, taat sama suami. Saya pintu surgamu, alah salah dalil itu. Jangan ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya dalil itu. Maka disitulah kita paham kan, beda kan antara orang yang tarawih dengan ilmu dan tidak pakai ilmu. Ini contoh-contoh sederhana aja ini. Malam sepertiga malam yang terakhir itu tolong Pak perhatikan Pak, sepertiga malam yang terakhir itu kesempatan emas banget itu, berdoa sama Allah, meminta ampunan sama Allah. Kapan lagi Pak kita ini kumpul sama keluarga pada sepertiga malam bareng-bareng, anak-anak yang biasanya kita tidak tega membangunkan, kita bangunkan anak-anak kok. Ternyata hari ini digempur dengan berbagai acara kemaksiatan oleh kalangan kapitalis ketika mereka itu hanya nguber apa? Hanya nguber masalah apa? Hanya nguber masalah rating. Ya? Makanya kemudian Masya Allah itu nguber masalah rating itu. Makanya kemudian apa akhirnya? Makanya disitunya sampai kemudian kehidupan malam kita sepertiga malam itu sekarang merusak. Diisi dengan apa? Lawak, joget, acara hipnotis, yalah. Dan itu kita kerjakan kapan? Dan itu justru malah kita kerjakan ketika sepertiga malam yang terakhir, Pak. Makanya kalau sepertiga malam yang terakhir itu ngapain? Banyak berdoa, banyak berzikir sudah. Anak kita ngerangek-ngerangek minta dihidupkan TV-nya, dimatikan. Ya moga-moga sih TV kita rusak di bulan Ramadan ya. Tapi kalau kita tidak rusak, minimal kita yang matikan Pak, supaya tidak rusak kehidupan sepertiga malam kita.
Ya, itu semuanya beda kalau Ramadan dengan ilmu itu. Makanya kita kaji satu-satu itu. Makanya orang yang sahur kan masih banyak orang yang sahur itu dahuluan, lomba-lombaan duluan. Sudah sahur, sudah jam berapa? Jam 11. Itu mah nggak sahur itu, nyemil itu namanya. Padahal semakin mengakhirkan sahur semakin utama. Dan kita harus paham loh, imsak itu bukan dilarangnya makan. Imsak itu merupakan kehati-hatian bahwasanya akan mendekati adzan, tapi masih boleh makan atau enggak? Masih boleh minum, masih. Bahkan justru semakin mengakhirkan sahur itu semakin utama. Orang yang sahur jam 3:30 dengan jam 4 lebih utama yang mana? Yang mana? Jam 4. Orang yang sahur jam 4 sama jam 4:15 lebih utama mana? Jam 4:15. Jam 4:15 sama jam 8:15. Jam 4:15 lah. Kenapa semakin ngundurin, semakin mepet, semakin lebih utama. Ya enggak paham karena enggak pernah nyari ilmu. Makanya perhatikan gaya-gaya orang bertanya ketika Ramadan itu saja enggak pernah berubah-ubah. Tanyanya apa? Obat tetes mata batal atau enggak batal? Dulu sudah tanya lagi. Mencicipi makanan batal atau enggak batal? Sudah diterangin, tanya lagi. Mencicipi, makanya sebelum saya ditanya saya sudah jawab duluan di sini ya. Ustadz, gimana kalau saya mandi tengah hari siang bolong, ketika kemudian boleh mandi itu boleh. Nabi itu pernah mengguyur kepalanya dengan air dingin ketika panas dan teriknya matahari di bulan Ramadan. Diguyur itu kepalanya dengan air. Yang tidak boleh itu kalau merendam dari jam 7 sampai jam 5 sore ya. Itu boleh nggak kemudian kita itu menelan ludah? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau ludahnya disimpan dulu lama. Itu tidak boleh. Fidyah itu gimana? Tanya. Sudah bertahun-tahun ngelain Ramadan, masih nanyanya itu fidyah itu berapa kilo, Ustaz? Astagfirullahaladzim. Orang yang hamil itu gimana? Bayar fidyah atau puasa? Orang yang hamil itu bayar fidyah. Kenapa? Kalau kemudian dia harus fidyah dan qadha, walaupun ada pendapatnya Imam Syafi'i gini, tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak cukup bayar fidyah, kasihan nanti kalau setiap orang yang hamil harus qadha, terutama bagi wanita-wanita yang subur. Tahun ini hamil, tahun depan nyusuin, tahun depannya hamil lagi, tahun depannya nyusuin lagi, tahun depannya halim, ya kan? Hamil lagi, Masya Allah. Kalau anaknya 10, terus kemudian 10 kali ditambah menyusui 10 kali 20 bulan. Nah, itu bedeteng itu balasnya. Tak bedeteng nggak? Seumur hidup itu balasnya itu, Masya Allah itu. Karena kan ada banyak perempuan yang mereka itu Masya Allah kan dimudahkan untuk punya keturunan. Ibarat kata tukeran sandal sama suaminya aja hamil istrinya. Ini kalau kemudian bayar fidyah dan qadha, ya kasihan banget. Dan itu kan harus diketahui ilmunya. Ini pendapatnya siapa? Jangan kemudian milih pendapat karena yang paling ringan. Tidak boleh. Ibnu Abdul Bar mengatakan, manit tabaru khasahu faqad jama'a syarrahu. Siapapun yang mencari pendapat kok dicari yang paling ringan, yang paling gampang, maka dia telah rusak agamanya dan rusak kehormatan dinnya. Kita harus mendapatkan satu persatu, gimana caranya itikaf, gimana caranya inti Idul Fitri, gimana. Itikaf itu juga harus paham, itikaf itu harus ngerti. Yang tidak boleh dilakukan itikaf itu apa? Itikaf itu Pak jangan sama temen, jangan sama sahabat. Pasti kalau kemudian itikaf itu sama sahabat, tidak jadi itikaf itu, ngobrol aja itu. Pagi, siang, sore. Makanya beberapa waktu yang lalu itu saya sudah tidak pernah itikaf sama sahabat. Kalau sahabat saya di sini, saya di tempat yang lain. Kenapa? Oh, kumpul, nggak jadi itikaf, ngobrol aja. Baca Quran 1 lembar, ngobrol. Kamu tahu ini nggak? Iya ya. Berhenti ngobrol lama, tidur. Ada orang yang itikaf, nyalain WhatsApp, terus online, terus lagi apa, akhi? Itikaf. Lah kok online terus ya itu, Ustaz? Itu kan tidak benar. Karena apa? Cara melakukan ibadahnya tidak didasari kepada ilmu. Ayolah kita kembalikan. Makanya saya pesan ini nama masjidnya apa ya, saya lupa. Baitul Muslimin.
Harusnya ada kajian ini, kajian fikih Ramadan. Cari ustadz yang lapang waktunya, minta kepada beliau untuk membahas kajian dari pagi sampai sore. Tapi semenjak saat itu kita ngerti bagaimana Ramadan kita, supaya Ramadan kita bermakna dan berkualitas. Tidak perlu tanya macam-macam, tidak perlu nanya lagi hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Itu yang kita harus pahami. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita mengerti, yang kedua yang kita harus pahami, bahwasanya al-idatu bil mali, maka kita harus mengerti yang kedua itu mempersiapkan harta kita, itu penting. Mempersiapkan harta kita, karena apa? Karena sesungguhnya harta merupakan bagian penting dalam kehidupan kita, menunjang kehidupan Ramadan kita. Iya, no Ustaz. Iya. Karena sesungguhnya ada sebuah hadis Nabi yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali dengan kita mengamalkan itu di bulan Ramadan. Apa hadisnya? Man fattara shaiman kana lahu min ajri shaim wa la yunqasu min ajrihi syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang dia berikan makanan berbuka tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa. Ya. Kita Pak misalkan memberikan makanan berbuka, contoh nih. Ambil aja 10.000 nih. Bapak memberikan makanan 10.000, per porsinya 10.000. Kalikan 300.000 satu bulan. Bapak telah ngumpulin berapa? 2 Ramadan. Ramadan orang yang berikan Bapak puasa dan Ramadan Bapak. Itu kalau setiap menunya 10.000 ya. Ini hitungan gampang saja. Kalau kita ngasih 3 juta, kita berarti telah mengumpulkan 11 Ramadan, 10 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita. Kalau kita ngasihnya 6 juta, berarti kita telah mengumpulkan 21 Ramadan, 20 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika Bapak dan Ibu memberikan makanan berbuka, berarti Bapak telah mendapatkan Ramadannya secara sempurna tanpa mengurangi pahala itu ketika dia berpuasa. Coba cari itu kemudian pondok pesantren itu. Pondok pesantren banyak yang luar biasa membutuhkan Pak. Kalau di Jakarta ini sudah lebih-lebih dan surplus lah. Pondok pesantren contohnya pondok pesantren saya itu yang di Darussahadah Boyolali itu. Masih dalam keadaan kekurangan iya. Santri itu sampai ada namanya menu itu tempe silet. Nama tahu nggak tahu tempe silet? Karena saking tipisnya tempe itu kayak tipis kayak silet itu. Yang namanya sering kita bercanda dulu ini tempe ini melukai tenggorokanku karena saking tipisnya itu. Tempe itu makan ayam itu jarang banget Pak kalau di pondok Pak, 2 bulan 3 bulan sekali makan ayam. Padahal di Jakarta makan ayam itu sampai bosan itu. Ada ayam lepas, lemas, kremes, sampai berbagai macam nama. Tapi orang itu ya tetap bosan dengan ayam kan. Kalau di pondok mana ada santri bosan ayam itu, tidak ada. Kalau kemudian makan siang itu biasanya pada tidak mau makan itu. Tapi kalau menunya ayam pada makan itu. Jadi kalau biasanya menunya ayam itu yang di dapur itu sudah teriak, Dajjaj, ayam gitu. Yang di kamar-kamar ayam, bangun dia. Kemudian ngambil piring dia itu. Yang asalnya nggak mau makan jadi makan. Makanya sampai-sampai piring-piring itu kalau pas menunya ayam, piring itu dikasih spidol Pak. Kenapa? Kalau nggak dikasih spidol muter lagi dia, ngambil ayam lagi. Makanya pernah satu kejadian ayamnya itu habis, santrinya setengah pada marah-marah karena belum dapat. Ya dihabiskan sama teman-temannya itu yang kurang ajar itu ngambilin 2, 3 gitu. Loh sampai segitunya Pak. Loh apa kita tidak mau toh memberikan makanan berbuka dan kita mendapatkan pahala mereka loh. Bapak ngasih misalkan sekarang sih kalau tidak salah 15.000 per item itu. 15.000 per item. 15.000 Pak per item, Masya Allah itu nikmatnya gede banget. Bapak bayar 450, maka Bapak telah menyempurnakan 1 orang Ramadannya. Bapak bayar 4.500.000 berarti 10 Ramadan santri. Tanpa mengurangi pahala dia, ditambahkan Ramadannya Bapak 4, yaitu 11 Ramadan. Ada itu jamaah di Kemang itu, pernah itu ada yang sampai dia itu minta, ini jumlah santrinya berapa? Jumlah santrinya itu ada 400 sampai 500. Dia ngomong itu sama bagian pondok. Untuk berbukanya berapa, Ustadz? Untuk berbukanya itu sekitar 150 sampai 200 juta, Pak.
Kemudian akhirnya apa? Beliau ngomong, sudah Ustaz, semua kebutuhan santri dalam 1 bulan ketika Ramadan, semua kebutuhannya saya nanggung. Kasih menu ayam, kasih susu setiap dia berbuka. Masya Allah. Saya bayangkan itu 400 sampai 500 santri, berarti mendapatkan berapa? 400 sampai 500 Ramadan itu. Yang mana kalau kita ingin mencicipi itu, kita harus hidup 500 tahun baru bisa merasakan 500 kali Ramadan. Itu namanya apa? Shortcut itu namanya. Jalan pintas tuh kayak gitu. Ramadan kita Pak, Masya Allah masih banyak yang kurang, bopeng, cacat, tidak khusyuk, tidak benar. Ayolah kita tutupi Ramadan itu. Dengan apa kita menutupi Ramadan kita? Ya cara menutupinya dengan kita memaksimalkan Ramadan kita dengan memberikan makanan berbuka kepada orang yang sholih. Saya tidak mengatakan loh di Jakarta itu cukup. Tapi kalau saya ngeliat itu sudah surplus Jakarta itu. Kadang-kadang kita sedih kan, kita di masjid sampai terbuang-buang makanannya. Coba Bapak ngasihkan itu kemudian gorengan ke anak pondok, habis itu. Dan itulah kewajiban kita untuk mengerti tentang itu. Jadi yang kedua, ayolah persiapkan ilmunya, persiapkan hartanya, dikurangin jatahnya. Yang biasa beli jilbab sehari 5, udahlah sehari setengah aja. Bapak-bapak tidak usah beli handphone dulu, tidak usah kemudian beli macam-macam. Udahlah, ini bulan kita untuk menggempur Ramadan kita dengan berbagai macam keutamaan. Kemudian yang ketiga, yaitu yang ketiga apa? Yaitu yang ketiga adalah berdoa supaya kemudian kita dimampukan untuk sampai di bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah umur kita sampai tidak di bulan Ramadan. Dengan kita berdoa, tiba-tiba kalau kita mati, moga-moga dengan doa yang kita panjatkan, itu menjadikan kita, itu telah dinilai oleh Allah dengan pahala yang sempurna. Kenapa? Karena kita telah meniatkan Ramadan. Makanya para salaf, salah satunya dinukil dari Yahya bin Katsir, sampai kemudian beliau itu memperbanyak doa ketika menjelang Ramadan. Apa doanya? Allahumma salimni ila Ramadan, wa salimli Ramadan, wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Makanya sampai kemudian ada salah satu salaf itu yang kemudian selalu merutinkan doa, Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku sampai di bulan Ramadan, wa salimli Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan untukku, wa tusallimhu minni mutaqabbalan, dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Itu Yahya bin Katsir. Kenapa? Kalau nanti sampai kita mati tetapi kita sudah berdoa dengan doa itu, Allah telah mencatat pahala Ramadan kita secara sempurna. Mari kita ucapkan itu. Allahumma salimni ila Ramadan, wa salimli Ramadan, wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Hafal atau tidak hafal? Insyaallah tidak hafal, insyaallah ya. Insyaallah moga-moga ini kemudian yang bisa ini dihafalin. Dan itu kita perbanyak. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Itu yang kemudian yang ketiga, doa. Dan yang terakhir, yang keempat, sebenarnya karena ini hanyalah persiapan saja. Yang keempat itu apa? Memperbanyak taubat. Kenapa? Karena apabila kita membawa dosa yang terlalu banyak memasuki bulan Ramadan, dosa itu yang menjadikan Ramadan kita itu berantakan, itu yaitu. Jadi dosa yang menjadikan akhirnya kita tidak mampu menikmati Ramadan kita itu apa? Yaitu adalah kita banyak berdosa. Makanya akhirnya apa? Orang itu susah dan sulit untuk istiqomah karena terlalu banyak membawa beban dosa ketika di Ramadan. Makanya sikap yang benar gimana? Sikap yang benar banyaklah bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena Imam Syinqiti mengatakan orang yang banyak bertobat sebelum Ramadan, bebannya itu ketika masuk Ramadan itu ringan. Dan orang itu ketika ringan bebannya dari dosa dan kemaksiatan, itulah yang menjadikan dia merasakan nikmatnya Ramadan dan istiqomah sampai selesai. Kalau sekarang kan enggak Pak, orang itu Masya Allah kalau hari pertama 5 juz lewat, 7 hari ya 3 hari berturut-turut tidak pernah baca Quran. Sudah 10 hari yang terakhir sudah mulai mikir mobil gimana, bengkel kapan, Brexit sudah macet atau belum.
Padahal Bapak tahu intinya Ramadan itu di mana? 10 hari yang terakhir. Bapak ini kalau anak saya larang pulang itu pada 10 hari yang terakhir. Cuma masalahnya saya bukan bapakmu. Tapi kalau bapak itu anak saya akan larang. Intinya Ramadan kok malah di jalan. Nanti pulangnya kalau kemudian Ramadan sudah selesai baru pulang. Tapi kan ya sekali lagi saya bukan bapak antum. Ya kalau saya ini adalah bapaknya saya pasti suruh nanti Ramadan pulangnya nanti saja. Kenapa? Intinya Ramadan itu 10 hari yang terakhir. Makanya Nabi melakukan 3 perkara yang tidak dilakukan Nabi pada 20 hari yang pertama. Apa itu? Mengencangkan sarungnya sampai Nabi tidak nyampurin istrinya itu. Sampai Nabi tidak mencampurin istrinya pada 10 hari yang terakhir. Padahal pada 20 hari yang pertama Nabi masih menyampuri istrinya. Aiqadha'alahu, Nabi kemudian membangun malamnya, Nabi membangunkan keluarganya, dan itu dilakukan Nabi istimewa pada 10 hari yang terakhir. Kenapa? Karena amalan yang paling istimewa itu ya 10 hari yang terakhir itu. Dan disitulah kita memahami betapa pentingnya kehidupan kita. Penting banget untuk kemudian kita selalu kemudian bertobat kepada Allah. Perlu meminta maaf enggak Ustaz? Ya enggak usah dikhususkan. Ya kalau memang salah minta maaf sekarang. Tidak usah nunggu menjelang Ramadan. Nanti banyak itu SMS dan WhatsApp puitis. Ketika tangan tidak mampu berjabat, kaki tidak basuh melangkah, itu bawa ke internis Pak, ke dokter. Itu syaraf ringan itu berarti. Maka kemudian itu tidak perlu minta maaf. Perlu nggak minta maaf? Tidak perlu minta maaf. Loh itu ada hadisnya palsu. Tidak kayak gitu hadisnya. Kalau kita memang salah ya minta maaf sekarang. Tidak usah nunggu nantilah ketika menjelang Ramadan. Kasihan banget Pak, dia setiap malam nungguin kita minta maaf. Tidak minta maaf kita. Ya, karena banyak orang yang minta maaf itu. Terus kemudian ada kebiasaan juga yang kurang benar, harus ziarah. Tidak lah, ziarah kapan saja, tidak usah dikhususkan ketika menjelang Ramadan. Kasihan dong Ustadz yang di kuburan itu. Loh, emang kita kira dia masih hidup di Narogong apa? Kan enggak lah. Maka kalau kita pengen ziarah kubur silakan ziarah kubur kapanpun boleh. Mengkhususkan ketika menjelang Ramadan itu tidak ada tuntunannya. Tapi kalau kita ziarah kubur boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Ziarah kubur itu ngingetin mati. Tapi ziarah kubur itu tidak ada tuntunannya, wajib sebelum Ramadan. Itu tidak ada. Sebagaimana masyarakat kan wajib ziarah ketika tanggal 1 Syawal. Makanya rame banget itu kemudian. Kasihan betul Idul Fitri tidak kita datangin loh. Memang kalau kita datangin ngerasa gitu yang di dalam. Bu, alhamdulillah Bu kita habis makan sambal hati. Kan yang di dalam kuburan tidak tahu. Ini Bu, istri saya Bu. Belum tahu kan ibu dulu sudah meninggal duluan. Nanti ibunya jawab di dalam kubur. Loh kok malah milih yang itu? Nah kan ibu tidak setuju. Kan malah berapi. Artinya kalau mau ziarah kubur silahkan ziarah kubur tanpa mengkhususkan ziarah kubur itu menjelang Ramadan itu tidak usah dikhususkan. Kapanpun boleh. Bukan berarti ziarah kuburnya tidak boleh. Boleh. Tapi mengkhususkan menjelang Ramadan dan habis Ramadan itu tidak ada. Barakallahu fikum. 4 sajalah. Tidak usah terlalu banyak. Yang penting kita ngamalin. Wong poin doanya aja tidak apal kok banyak-banyak ya. Maka kemudian kita yang harus mengetahuinya. Makanya nanti kita memahaminya. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Nah, sekarang kita buka dengan tanya jawab. Ini pertanyaan atau curhat ya? Banyak banget. Ini baru sekali ini nih. Ini kalau tambah 3 lembar lagi jadi cerpen ini. Pak Ustadz, apa betul sholat taubat dilakukan jika punya kesalahan yang sangat besar? Ya, sholat taubat itu dilakukan dalam kesalahan yang besar. Kesalahan kecil maka tidak ada syariatnya sholat taubat. Hanya pada kesalahan sholat besar. Jika kita punya anak yang masih kecil meninggal dunia, ini materinya Ramadan kok pertanyaannya, ya udah enggak apa-apa lah, sabar insya Allah. Jika kita punya anak yang masih kecil yang telah meninggal dunia, apakah di akhirat nanti bisa ketemu dengan anak tersebut saat dia meninggal atau saat sudah remaja? Iya, sebagaimana surat At-Tur ayat ke-21 nanti dibuka.
Kebiasaan saya tiap malam seperti ini, bangun malam antara jam 2:30 sampai jam 3 pagi, mengerjakan sholat tahajud 4 rakaat. Mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus sholat tobat 2 rakaat, dilanjutkan sholat hajat. Cukup sholat tahajud aja, Bu. Tidak usah mengkhususkan sholat taubat, tidak usah mengkhususkan sholat hajat. Dan sholat hajat itu sebagian ulama itu mengatakan tidak ada syariatnya. Kalau malam itu sholat qiyamul lail saja 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 3 rakaat, 1 salam. Setelah itu sebaiknya saya tidur lagi. Iya, tidur lagi sampai subuh. Mana yang betul, Ustaz? Karena sebagian orang sholat witir itu dilakukan sebelum tidur malam. Enggak, kalau kita mampu sholat witir di tengah malam, maka itu lebih utama daripada orang yang witir habis sholat isya. Tapi kalau kita khawatir ketiduran, maka lebih baik sholat witirnya habis isya sebelum kita tidur. Ustaz, bagaimana pahala jika yang memberi buka kepada orang yang puasa tanpa ilmu? Maksudnya gimana nih? Bagaimana pahala jika yang memberi buka kepada orang yang puasa tanpa ilmu? Oh, artinya dia nggak ngerti ilmunya gitu ya? Kalau dia nggak ngerti ilmunya, cuma hanya memberikan makanan berbuka saja, ya dapat pahala, cuma tidak sebesar orang yang memberikan makanan berbuka tetapi didasari dengan ilmu. Ustadz, saya mau bertanya. Iya, saya tadi menjawab. Apa hukumnya melaksanakan iktikaf saat di bulan Ramadan yang katanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Endaklah. Iktikaf itu adalah mendekatkan dan memutuskan hubungan kita dengan dunia. Lailatul Qadar hanyalah bagian dari bonusnya bagian dari bonusnya salat dari bonusnya iktikaf. Tapi mengkhususkan hanya untuk nyegat Lailatul Qadar itu tidak boleh dan itu tidak ada contohnya. Loh, kok ndak itikaf? Oh, ini kan malam genap. Loh, kok itikaf? Ya ini kan ganjil. Emang kita bisa apa ngira-ngira gitu? Gak bisa lah, emang bisa dicegat-cegat. Ini maaf, ini bukan pancingan ibadah itu. Orang itu tidak akan pernah mendapatkan ibadah itu kecuali bersungguh-sungguh. Hukum menghadiri undangan pernikahan, maksudnya apa? Haram. Hukum menghadiri undangan pernikahan jelaslah hukumnya wajib kecuali ada kemaksiatan di dalam pernikahan itu. Bagaimana beramal acara Isra Mi'raj, Ustaz? Beramalnya niatkan untuk masjidnya, ya, supaya masjidnya ada ilmunya, ada kajiannya, makmur semuanya, dan kemudian itu menjadi syiarnya agama Allah itu di masjid. Saatnya kita memakmurkan masjid dengan berbagai macam kajian supaya kemudian menjadi sumber ilmu bagi masyarakat dan masyarakat ngerti yang salah dan yang benar, yaitu dengan dia mempelajari setiap ilmu yang ada di masjid. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Ini ada titipan 2. Titipannya ini hadiah. Perempuan dulu yang bisa jawab angkat tangan. Angkat telunjuknya. Yang pertama, para sahabat itu mempersiapkan sebelum datangnya Ramadan itu berapa bulan? Yaitu adalah 6 bulan. Pertanyaannya adalah, apa doa yang dibaca supaya kita selamat hingga di bulan Ramadan? Buat bapak dan ibu, boleh silahkan. Apa doanya? Apa doanya? Allahumma, angkat tangan dulu. Ya. Ya, enggak apa-apa. Saya orangnya sabar kok. Ya. Ramadan. Mumtaz, barakallahu fikum. Karena Bapak baca mau aqua atau mau tisu. Silakan Pak, monggo diambil Pak. Silakan, ini hadiahnya. Dasarnya istighfar atau ya khair insyaallah. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya yaitu adalah, kenapa bulan puasa dinamakan Ramadan? Kenapa bulan puasa dinamakan Ramadan?
Kalau ndak ada yang bisa jawab tuh malah saya ragu tadi dengerin atau ndak ini, paham atau enggak? Kenapa bulan puasa dinamakan Ramadan? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu baru kemudian meminta. Kenapa bulan puasa dinamakan Ramadan? Pada senyum. Ini tawadhu atau ndak ngerti, batasannya tipis banget. Kenapa dinamakan puasa itu bulan Ramadan? Kenapa Ramadan? Kenapa bulan puasa itu Ramadan? Ini gampang banget ini. Kenapa? Bapak? Iya. Sebagai bulan untuk mengumpulkan dosa. Iya, atau yang untuk amalan-amalan ya. iya. Karena dinamakan Ramadan itu karena romdok, karena panas dan teriknya matahari. Entah, barakallahu fiik. Silakan Pak, diambil Pak.